Tema hari ini adalah bijak di dalam perkataan, ya. Yang namanya perkataan itu seringkali kita menganggap itu adalah hal yang biasa. Oh, cuma kata-kata kok, Allah cuman ya omongan tok aja. Tapi ternyata firman Tuhan ya memberi kebenaran bagi kita, yang saya percaya kebenaran itu ya sangat luar biasa dan tidak ada kebenaran lain yang menandingi firman Tuhan. Firman Tuhan tuh paling hakiki, tidak ada yang lain. Yuk kita buka bersama langsung Yakobus 1 ayat yang ke-19. Maaf, ini ayat dari gereja, Kolose 4 ayat 6. Ya, Kolose 4 ayat 6 kita baca tadi yang dibacakan Pak Gembala. Kita baca 1 2 3. Hendaklah Kolose itu ya, Kolose 4 ayat 6. Itu nanti Yakobus 1 ya. Sekarang Kolose dulu. Kolose 4 ayat 6, 1 2 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Firman Tuhan menyuruh kita agar kita ini kata-katanya senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Hambar itu nggak ada rasa, ya. Saudara pernah dengar orang ngomong nggak ada rasa? Ya, suami nanya sama istri, kamu lihat obat saya nggak tahu. Nah ini hambar ini, ya cari sendiri. Ya kalau pahit lain lagi. Kamu lihat obat saya nggak tahu, nggak peduli, lu mau mati sekalian mati aja. Wah ini lebih parah lagi saudara, bukan hambar lagi, ini pahit ya. Dikatakan hendaklah kata-katamu itu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab. Saudara, kalau Alkitab berkata bahwa hendaklah kata-kata kita tuh penuh kasih, jangan hambar, berarti itu akan membawa kebaikan gak buat hidup kita? Iya pasti, di dalam segala perkara. Kehidupan manusia itu dibentuk, dibangun ya hampir 90% tuh oleh perkataan loh, oleh komunikasi. Ya, bahkan dalam pernikahan katanya pernikahan itu 80% isinya ngobrol. Iya apa ya? Ya, jadi carilah suami yang enak diajak ngobrol, cari istri yang enak diajak ngobrol. Tapi juga biasanya nggak bener gitu. Ada yang bilang sama saya dulu waktu pacaran sama suami saya ini enak banget Bu diajak ngobrol. Tapi waktu menikah banyak yang batuk-batuk. Waktu diajak menikah masih enak nggak? Ya, siapa pernikahannya yang sudah melebihi 20 tahun? Masih enak ngobrol nggak sama istri sama suami? Puji Tuhan ya, alhamdulillah gitu ya. Masih enak diajak ngobrol karena banyak yang di luar sana dulu Bu waktu pacaran enak, begitu sudah menikah, boro-boro Bu. Ya sampai ada suami istri bilang sama saya ini sama istri saya Bu kita menikah 20 tahun nggak pernah berantem. Oh iya kenapa? Nggak pernah ngomong kita. Makanya nggak pernah berantem karena nggak pernah ngomong. Oh begitu ya. Mohon izin Pak kipas anginnya bisa diarahkan ke saya ya. Terima kasih ya Pak. Iya upahmu besar di sorga. Di bumi juga ya. Kalau cuma di sorga kelamaan ya Pak ya. Iya saudara, dikatakan bahwa ayo penuh kasih ya, sudah dikatakan kita ini hendaklah perkataan kita penuh kasih, tetapi pada prakteknya susah atau susah? Ya, bangun pagi istri ngomong sama suami, halo sayang morning I love you, penuh kasih toh ya, lalu suaminya balas I love you too. Iya toh, masih begitu enggak? Ya, saya sih sama suami saya masih begitu. Ya, enggak tahu kalau yang lain ini. Nah, sekarang ini hubungan perkataan suami istri banyak yang hancur, Saudara. Kalau kita melakukan semua hal ini, kita berkata-kata penuh kasih, tidak hambar, saya percaya hubungan kita, bahkan kehidupan kita itu akan senantiasa diberkati Tuhan. Tetapi tidak terjadi. Kenapa nggak terjadi di dalam kehidupan banyak orang Kristen? Ternyata penyebabnya itu ada di sini saudara. Yesus menjawab di ayat yang ya di mana ini Yesus yang katakan sendiri. Kita buka Lukas 6 ayat 43 sampai 45.
Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai ayat 45. Lukas 6 ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, ya. Dan tidak juga dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab dikatakan, baca, setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Makanya memang susah, ya, kalau kita cuma ngomong tok baik di mulut tapi hati jahat, yaitu jatuhnya pencitraan. Makanya ada istri yang bilang, suami saya itu Bu, kalau di luar manis kayak dodol, tapi kalau di rumah Bu, kembali ke aslinya, monster. Sering saya dengar begitu, banyak istri yang mengeluh gitu. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh keluar dari hati, jatuhnya pencitraan, saudara. Ya, kita pencitraan, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Toh Tuhan juga melihat hidup kita. Makanya ternyata nggak mudah memang ayat ini. Karena dikatakan tidak ada pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Nggak ada pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Ya, apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hati ini tempat perbendaharaan kata-kata. Ya, tempat penyimpanan semua yang baik. Kalau hati orang pahit, maka yang tersimpan juga yang pahit. Tapi kalau hati kita beres, hati kita bersih, hati kita benar, maka yang keluar juga semua yang baik, yang benar. Yesus bilang nggak bisa, saudara. Ya, kalau perbendaharaan hatinya jahat, yang keluar ya jahat semua. Tapi kita sering dengar orang bilang gini, udah nggak usah dimasukin hati perkataan saya, itu kan cuma di mulut, tapi hatinya enggak begitu loh, itu pret. Itu enggak sesuai firman. Karena firman Tuhan bilang apa yang keluar di mulut meluap dari hati, ya. Kita nggak bisa mau ngomong baik kalau hati kita tuh jahat. Ya, saya kemarin saudara sempat kita jalan ya dengan orang Kristen, ya saya kaget ketika mereka yang nggak tahu mengumpat atau apa itu keluar kata-kata yang itu harusnya nggak pantas buat orang Kristen. Ya, dia ngomong sama temannya, oh dasar lu ing. Ya, mau ngomong aja saya tuh takut loh. Tapi dia keluar itu nyerocos dengan pedenya, dengan bangganya, dasar lu. Terus temannya balas, lu itu yang bang, belakangnya at. Itu mereka leluasa sekali ngomong begitu. Ya, lalu saya tegur, kamu kata-katamu seperti itu kok kamu masih lantang ya bisa ngomong begitu. Saya udah enggak bisa loh ngomong begitu dari mulut. Kenapa? Karena memang tidak ada di perbendaharaan kita. Tapi kalau orang hatinya tuh jahat, memang perbendaharaannya gitu. Lalu mereka bilang, Allah cuma di mulut kok Bu. Nggak bisa, hidupmu tidak akan diberkati kalau perkataanmu, ya perkataannya seperti itu. Ya, lalu Yesus ngomong lagi di versi yang lain, ayat ini hampir sama. Kita lihat Matius 12 ayat 34 sampai 37. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Baca 1 2 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, baca sama-sama, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Berat enggak saudara?
Wah, ternyata perkataan itu tidak main-main, saudara. Yesus yang ngomong. Ya, satu saat kita akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus saat nanti. Dan ternyata yang akan dihakimi bukan cuma kita berzina, kita nyolong, kita nipu, ya kita nyuri, bukan cuma itu ternyata. Bahkan setiap kata sia-sia itu harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman kelak. Ngeri ini. Ketika kita tahu kebenaran ini, mari kita sungguh berhati-hati dalam perkataan. Banyak saudara kehancuran keluarga, rumah tangga cuma gara-gara perkataan. Ya, ya benar itu Bapak bilang, saya sama istri gak pernah berantem 20 tahun karena gak pernah ngomong. Kayaknya bagus juga gak pernah ngomong, tapi kan orang gila. Ya, karena kita punya mulut kan. Kenapa orang gak ngomong? Karena dia gak mau saudara. Ya, meluapkan semua isi hatinya. Saudara, saya mau bilang, waktu kita ini punya emosi. Tadi Pak Gembala bilang, setiap manusia itu memang punya emosi. Itu biasa, normal. Tetapi ketika ada ganjelan dalam hati kita, ada sesuatu yang tidak beres, mending diomongkan. Dengan pasangan, dengan orang, dengan teman kerja. Ya sekarang tuh banyak orang Kristen aneh, banyak istri aneh. Tiba-tiba bangun pagi diam 1000 bahasa. Satu hari diam, ditanya kenapa kamu? Ya, banyak juga suami begitu, tahu-tahu bangun pagi tidak ngomong, istrinya tanya kenapa Pak? Ya, tidak semua orang bisa tahu isi hatimu. Karena kita juga nggak punya ilmu kebatinan yang bisa mendengar teriakan batinmu, mendengar suara lambungmu. Nggak ada, nggak semua orang bisa. Kalau ada masalah lebih baik ngomong. Panggil pasangan kita, suami atau istri kita, saya mau ngomong nih, saya kok ada ganjelan ya di hati ya soal sikap kamu. Aku tuh enggak suka loh kalau kamu begini-begini. Menurut kamu gimana? Ayo tuh kita selesaikan supaya habis itu kan plong. Jadi perbendaharaanmu ini tetap terjaga, bersih. Ya, orang kalau ditumpuk terus satu saat keluar saudara, itu ngeri. Ya, jangan jadi orang aneh. Ayo kita pakai perkataan yang benar, kita kasih tahu, ngomong baik-baik. Ada ganjelan apa dengan bosmu, dengan karyawanmu, panggil, bicara. Jangan menghindar. Itu nanti akan menyebabkan hati kotor. Hati ini Tuhan Yesus bilang tempat perbendaharaan, tempat penyimpanan kata-kata, semua niat dari sini tuh ada. Ya, makanya kalau orang itu dibiarkan kecewa, tersakiti, kecewa, Tuhan Yesus bilang dari hati timbul segala niat jahat, pembunuhan, ya, semua hal-hal jahat itu timbul dari hati. Makanya harus diomongkan. Nggak usah kita bicara jauh-jauh soal perkataan. Nih soal mau tanya makan aja suami istri itu bisa berantem loh, bisa langsung talak 2. Ya. Hari ini mau makan di mana? Istrinya bilang terserah. Nah ini kata-kata terserah ini bahaya. Nah, nanti kalau diteruskan ribut itu berantem. Ya, lalu kalau dibilang terserah ya udah kita makan mie ya. Ya aku kan enggak mau mie, aku ini lagi diet. Nah berantem hebat. Lah terus apa? Terserah. Waduh. Ya banyak orang ribut saudara gara-gara gitu. Jadi lebih baik bapak-bapak, saya mau kasih tips nih ya kalau mau tanya sama istri makan, umpan begini. Kamu tebak kira-kira kita mau makan di mana hari ini? Ya, nanti istrinya tuh jawabnya sesuai maunya dia. Dia ngomong, aku tahu bakmi kan, iya bakmi. Walaupun bapak lagi pengen soto, iyain aja. Biar nggak ribut, amin. Biar aman ya. Jadi karena kata-kata ini bahaya saudara. Ya, jadi kita harus belajar menguasai perkataan kita supaya tidak ya bikin persoalan dalam hidup. Dan dikatakan Yesus bilang ini yang mengerikan saudara. Tuhan Yesus berkata pada ahli-ahli Taurat, pada orang Farisi. Dia bilang bagaimana kamu bisa mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat. Orang yang jahat gak mungkin bisa mengeluarkan yang baik. Makanya saya mengerti tadi Yesus bilang karena itu menurut ucapanmu kamu akan dibenarkan, menurut ucapanmu juga kamu akan dihukum. Karena ternyata yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Tuhan itu melihat hati. Ya, makanya orang kalau perkataannya buruk ya akan dihukum saudara.
Karena pasti itu orang jahat. Yesus bilang ya sama ahli-ahli Farisi, orang-orang Farisi ini, kamu itu seperti kuburan putih. Ya di luarnya semua putih, kuburan kelihatannya bersih, tapi ternyata di dalamnya busuk. Ya, makanya segala perkataan mereka terhadap Yesus itu semua perkataan yang buruk, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mereka membunuh Tuhan Yesus. Ya, tapi itulah, saya nih besok berangkat ke Israel. 80 orang kita berangkat ke sana. Ya, saudara doakan juga semuanya baik ya, semua aman. Tapi kalau saudara pergi ke sana memang saudara akan ketemu orang-orang itu. Mereka tuh pakai jubah-jubah putih. Ya, waduh, jenggotnya itu panjang, mereka tuh jalan memang ahli-ahli Taurat banget gitu ya. Tapi ya ternyata Tuhan Yesus bilang ya kamu itu di luarnya putih tapi di dalamnya busuk. Tuhan gak tertarik dengan apa yang ada di luar, tapi Tuhan tertarik dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, dan jangan pernah berkata itu kan cuma kata-kata aja. Hati saya tidak begitu, enggak bisa saudara. Karena yang keluar dari mulut itu meluap dari hati kita. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Yesus berkata, ya hati-hati, setiap kata sia-sia yang keluar dari mulut kita, ucapan kita harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya makanya anak-anak muda ndak usah ucapkan kata-kata yang nggak penting ya. Saya lihat anak-anak muda tuh kalau ketemu sekarang, hei lu gimana kabar? Ih dasar anjir, ngapain anjir gitu ya. Ini kan kata-kata yang nggak penting, nggak ada makna, malah bikin jadi berdosa ya. Hindarilah semua yang begitu karena kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita. Kita baca bagaimana caranya saudara supaya kita ini bisa berkata-kata dengan baik, penuh kasih. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Baca bersama 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin saudara. Bagaimana cara supaya kita ini perkataannya bisa dengan penuh kasih? Yang pertama, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Apa itu perkataan Kristus? Firman Tuhan. Maka rajin-rajinnya baca Alkitab. Kalau perlu baca sampai mulut kita mendengar. Baca firman, waktu kita baca firman, firman itu tersimpan di dalam hati kita. Maka perbendaharaan kita yang dulunya jelek, yang dulunya tidak baik, akan mulai tergantikan dengan hal-hal yang baik. Karena ada firman Tuhan. Nah waktu ada firman Tuhan dalam hati kita, maka kita tuh bisa saudara menegur orang, mengajar. Sehingga kita juga kalau negur anak-anak gak perlu pakai ya kata-kata mengutuk, nggak perlu pakai kata-kata kita, apalagi yang dari orang tua dulu masih kita bawa sampai sekarang kata-kata yang tidak membangun. Tegur anak cukup pakai firman Tuhan. Makanya orang tua harus hafal firman Tuhan, harus banyak bergaul dengan firman Tuhan sehingga kata-kata kita itu penuh dengan firman. Ya. Kita bisa menasihati anak kita, dek, kamu itu jaga pergaulan, hormati Tuhan. Karena orang yang menghormati Tuhan, Alkitab berkata, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kau hidup tidak menghormati Tuhan, maka engkau akan menemui kebinasaan, malapetaka. Itu kan semua firman Tuhan. Ya, tegur anak kita lewat firman Tuhan. Dikatakan biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kita ini dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil apa? Menyanyikan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bagaimana kita melatih diri supaya perkataan kita itu penuh dengan firman Tuhan? Banyak-banyak
nyanyi saudara. Nyanyi lagu-lagu rohani. Ya, daripada kau diam, daripada juga kau dengar lagu-lagu dunia yang tidak penting, ya. Nyanyi lagu rohani. Sekarang banyak lagu-lagu yang populer, ya, tapi kita harus bisa memfilter. Jangan sampai lagu-lagu itu tidak memuliakan Tuhan. Kalau ada 9 juta, ya toh, boleh ku pinjam saja semua. Ini dada isinya utang semua. Ya, ini orang hari-hari ini lagu-lagu ngetren saudara. Tapi kita harus filter. Ya, saya kemarin pelayanan di satu kota dijemput sama ya ada hospitality-nya. Dia sih bukan orang rohani ya, karena ajudannya suruh jemput kita. Saya sakit kepala naik mobil itu. Kenapa? Lagunya. Ya, baru kita naik, ya selamat datang ibu bapak, mari naik. Dia puter tape di dalam mobil, ya. Benci, 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 tapi rindu juga. Aduh, puyeng kepala saya tahan-tahan itu, ya. Baru rindu, 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 tapi benci juga. Saya bilang sama sopir itu, Pak, kamu enggak puyeng dengar lagu ini? Ini lagu orang munafik ya. Rindu, rindu, tapi benci, 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 tapi rindu. Bapak seharian dengar lagu begini nggak puyeng Pak? Ya, besok saya naik masih lagi lagu-lagu begitu saudara. Ya, lagu-lagu ya zaman-zaman tahun berapa ya bapak-bapak? Wah, ini pasti konsumsinya di rumah juga ini pasti ya, bertobat. Ya kan, kita kalau dengar lagu-lagu yang aduh tidak membangun iman tuh kan enggak enak ya. Maksudnya akhirnya saya tegur dia, tiap kali naik mobil saya tegur terus. Akhirnya besoknya berubah, dia ganti lagu saudara ya, lagu yang lebih seneng dan kata-katanya itu positif gitu. Saya bilang, Pak, apa yang kau dengar itu mempengaruhi loh. Saya aja ini baru dengar 1 hari mobil ini puyeng kepala saya, rasanya nggak pengen naik lagi di mobil ini ya. Tapi ya puji Tuhan, lalu saya mulai bilang sama dia, apa yang kamu dengar itu akan masuk menjadi perbendaharaan di hatimu ya. Mari kita banyak memuji Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Ayat ini berkata, dan segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan, mari kita lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kita diberkati, rumah tangga kita diberkati. Ya, kalau ada masalah selesaikan dengan baik. Tidak usah jadi orang yang apa ya, ada loh orang-orang itu kalau kita bilang jadi begini ya, itu kenapa? Aduh ya, rasanya orang-orang kayak begini nih ya, yang begini perlu dibaptis nih 15 menit. Kalau perlu di laut mati biar mengambang saudara ya, karena bingung kita kadang-kadang orang itu kalau hatinya memang ya. Makanya dari sini kita banyak melihat di sekeliling kita banyak yang seperti itu. Tapi mari kita belajar dari kita dulu sendiri, di dalam keluarga, di dalam rumah kita. Mari kita belajar untuk mulai berkata-kata dengan penuh kasih sama istri, sama suami ya. Saya yakin dan percaya kalau kita terus membangun komunikasi yang baik, yang benar, saling sama-sama lah, banyak-banyak saling mendoakan. Karena kalau kita rajin saling mendoakan, ya suami istri ya setiap hari berpelukan, ya 1 menit aja, kalau nggak bisa lama-lama 1 menit aja berpelukan sambil mendoakan, itu akan ya membawa kebahagiaan sehingga kita ini tidak gampang terpecah belah. Karena banyak orang sekarang mau bercerai, alasannya kenapa? Sekarang lagi ngetren itu grey divorce ya, perceraian yang terjadi di kalangan orang-orang rambut grey-grey yang udah mulai putih. Alasannya kenapa? Diajak ngomong gak nyambung. Lama-lama gue juga sakit jiwa nih kalau sama dia bertahan. Kan aku harus bahagia juga. Makanya aku memilih untuk bercerai. Banyak sekarang. Ya, karena orang gak mau benahi hatinya. Dia tuntut supaya orang lain itu yang ya lu harus baik sama saya. Padahal saudara, kalau kita menuntut orang terus yang harus berbuat begitu sama kita, ya kapan kita ini bisa berubah juga? Ya, karena orang tidak mau menuntut dirinya untuk berubah. Ya, kalau kita tersakiti dengan orang lain ya berarti kan kita ini yang nggak beres. Ayo kita semua memacu diri kita untuk lebih lagi berubah yuk. Supaya nggak terjadi semua persoalan tuh bisa terselesaikan. Tapi seringkali mulut ini loh, perkataan ini loh yang bikin memperparah sebuah keadaan.
Ya, dikatakan firman Tuhan, lidah itu adalah bagian yang kecil dalam anggota tubuh manusia. Tapi dia bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Dia bisa menyalakan api roda kehidupan. Ya, dengan setir yang kecil itu kapal bisa dikendalikan, dibelokkan ke kiri dan ke kanan. Ya, lidah ini memegang peranan, membawa kehidupan kita ini mau kemana? Ya, dan sampai hari ini dikatakan belum ada orang yang bisa menjinakkan lidah. Kita bisa melakukannya kalau kita menaruh firman Tuhan dalam hati kita. Ya, supaya hidup kita, karena Alkitab bilang hidup mati ini dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena perkataan itu seperti benih yang engkau tabur. Kalau engkau tabur yang buruk terus, maka engkau akan menuai yang buruk. Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalau kamu pergi ke satu kota, ke satu rumah, masuk ke rumah, ucapkan berkat bagi orang yang ada di rumah itu. Kalau mereka layak diberkati, mereka akan menerima berkat itu. Tapi kalau mereka tidak layak diberkati, berkat itu akan kembali kepada kita. Begitu juga dengan hal kutuk. Kalau engkau mengutuki orang itu dalam keadaan layak dikutuk, dia akan terkutuk. Tapi kalau orangnya dalam keadaan tidak layak dikutuk, kutuk itu akan berbalik kepada kita. Itu yang Yesus katakan sama murid-muridnya. Jadi hati-hati saudara, karena perkataan itu seperti benih yang sedang kita tabur. Kemana hidup ini kita mau bawa, maka jaga ucapan kita. Jangan sembarang ngomong. Pada diri sendiri juga enggak usah sembarang ngomong, ya. Ya, memang nasibku ini sudah sial. Ya, cabut itu. Karena waktu engkau ngomong, alam bawah sadarmu mendengar. Ya, dan itu bisa terjadi karena Alkitab berkata, iblis tangkap semua omonganmu. Apa yang engkau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang engkau lepas di bumi terlepas di surga. Lepaskan berkat atas hidupmu. Perkatakan yang baik dengan penuh kasih, ya, dengan jangan hambar, tidak ada rasa masa bodoh. Tapi dengan kasih kita bisa membangun semuanya sehingga Tuhan itu berkenan dan memberkati hidup kita. Amin saudara.